Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Pada kesempatan yang mulia ini insyaallah taala kita sama-sama mencari pahala dan ridha dari Allah Subhanahu wa taala dengan duduk kembali di majlis yang mulia ini. Alhamdulillah dengan izin dan taufik dari Allah, setelah libur 2 pekan ya, 1 tahun ya, kita alhamdulillah bisa kumpul kembali untuk sama-sama mencari ridha Allah. Dan ada yang bertanya, Ustadz botak? Jawabannya iya, botak. Botak itu ikhwan ada 3 hukum ya. Botak itu ada beberapa hukum, bisa disyariatkan, bisa dimubahkan, bisa haram ya. Disyariatkan ketika seseorang melakukan tahallul, ini disyariatkan. Mubah ketika antum mau botak karena misalkan ada penyakit, antum mau botak, mau bekam dan seterusnya ya, atau ada penyakit kutu seperti ada sahabat Rasulullah SAW yang dibotak karena ada kutunya ya. Dan ada yang dihukumi haram, nggak boleh kalau botak dalam rangka tasyabuh dengan orang kafir, tasyabuh ya, botak supaya jadi solin misalkan ya, dibalak 6, ini nggak boleh ya. Terus gimana dengan hadis Khawarij yang Rasulullah kabarkan bahwa di antara pengikut Khawarij itu ada yang botak, ya kan? Jawabannya apa? Itu bukan sifat yang lazim. Karena ulama bilang tidak semua Khawarij botak. Di zaman sekarang Khawarij rambutnya panjang-panjang. ISIS pengikutnya rambutnya panjang, itu Khawarij ya, suka kafirkan orang, bunuh kaum muslimin. Itu ini tentang masalah perbotakan. Berikutnya ikhwan Allah muliakan, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala dengan izin dan taufiknya bisa kembali duduk di majlis ini untuk menambah ilmu, terus semangat belajar ilmu agama. Karena Rasul kita sallallahu alaihi wasallam bersabda, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Barang siapa yang diinginkan kebaikan oleh Allah, Allah jadikan dia paham tentang agamanya. Jadi ciri-ciri orang itu baik menurut pandangan Allah, orang itu orang yang alim tentang agama. Dan tidak ada jalan untuk menuju kepada hal ini melainkan dengan belajar. Bisa baca buku,
bisa duduk di majelis ilmu. Ini semua wasilah, sarana untuk mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Man yuridillahu bi khairan yufaqihu fid din. Ana yakin sebagian ikhwah mungkin baru pulang kerja atau belum pulang ke rumah, langsung kemari. Macet-macet, hujan, ya. Tapi karena semangat untuk mendapatkan faedah ilmu agama, mengharap ridho dari Allah, dia datang kemari. Dan dengan kita belajar, yang dulu kita nggak tahu jadi tahu. Dan banyak hal yang tidak kita ketahui. Oleh karena itu, kita terus belajar. Dan kita di setiap malam Kamis, ya, malam Kamis, malam Jumat. Ini malam Jumat, ya. Malam Jumat kita belajar hadis, bacakan fawaidnya. Anda lihat fawaid yang disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah sangat bagus sekali. Banyak faedah yang sayang kalau kita tinggalkan. Oleh karena itu, insyaallah kita sedikit-sedikit mengambil faedah dari ilmu yang ada di kitab ini. Kita insyaallah akan bahas hadis yang telah lalu, ya, sebelum kita libur 1 tahun itu, ya. Kita bahas hadis Abdurrahman bin Abi Layla, ya, an Abdurrahman ibn Abi Layla, dari Abdurrahman bin Abi Layla dia berkata, laqiyani Ka'ab ibn Ujrah, aku bertemu dengan Ka'ab bin Ujrah. Abdurrahman bin Abi Layla itu siapa, ikhwan? Seorang tabi'in. Dia bertemu dengan sahabat Nabi yang mulia Ka'ab bin Ujrah. Faqal Ka'ab bin Ujrah radhiyallahu an berkata, ala uhdi laka hadiyah, maukah aku hadiahkan kepada engkau sebuah hadiah? Maukah aku berikan kepadamu sebuah hadiah? Maksudnya ilmu, ya. Maukah aku berikan ilmu kepadamu? Nah, seorang guru, ya, kadang tidak harus diminta untuk menyampaikan ilmu. Seorang guru bisa langsung menawarkan ilmu kepada muridnya. Atau jika mendapati muridnya nggak paham tentang agama, langsung sampaikan, ya. Karena ini sebuah keutamaan besar dan ini hadiah. Dan memberikan ilmu kepada siapapun ini adalah memberikan hadiah yang termahal. Oleh karena itu, Ka'ab bin Ujrah berkata kepada Abdurrahman bin Abi Layla, ala uhdi laka hadiyah, maukah aku berikan hadiah kepada engkau? Ini yang jarang kita ketahui, ya. Jadi ketika antum memberikan ilmu kepada siapapun, antum sedang memberikan apa? Hadiah. Dan hadiah terbaik adalah ilmu. Hadiah teristimewa adalah ilmu. Gimana kalau anda belum bisa menyampaikan, anda mau menyampaikan buku saja, gimana? Boleh. Beli buku, kasih hadiah. Di dalam buku tersebut banyak ilmu agama. Inna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam kharaja alaina, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam keluar menemui kami. Faqulna, kami berkata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, qad alimna kaifa nusallimu alaika, fa kaifa nusalli alaika. Wahai Rasulullah, kami sudah mengetahui bagaimana mengucapkan salam kepada engkau, maka bagaimana mengucapkan salawat untuk engkau? Para sahabat bertanya, ya Rasulullah, kami mengetahui bagaimana mengucapkan salam kepada engkau. Maksudnya, para sahabat sudah diajarkan kepada oleh Rasulullah SAW bagaimana mengucapkan salam dalam hadis sebelumnya, ya, yang Rasulullah SAW mengajarkan kepada sahabat, assalamu alayka ayuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh, dalam tasyahud. Ini ucapan salam kepada Nabi Muhammad SAW. Atau hadis Abdullah bin Mas'ud, assalamu ala nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Dua-duanya boleh, ya. Dan Abdullah bin Mas'ud berkata, setelah Nabi wafat, beliau mengucapkan itu, assalamu ala nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Kemudian para sahabat bertanya kepada Rasulullah SAW, fa kaifa nusalli alaika, bagaimana kami mengucapkan salawat kepada engkau?
Karena salawat kepada Nabi Muhammad SAW ini perintah Allah. Allah merintahkan kepada kaum mukminin untuk mengucapkan salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagaimana dalam surat Al-Ahzab ayat 56. Allah Ta'ala berfirman, "Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi." Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersalawat kepada Nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Wahai orang-orang yang beriman, sallu, bersalawatlah alaihi kepadanya, wa sallimu taslima, dan ucapkanlah salam kepadanya. Salam sudah tahu, kata para sahabat, kami enggak sudah tahu salam. Fa kaifa nusalli alaika? Dan ini perintah Allah. Wahai orang-orang yang beriman, ucapkan salawat. Kemudian Rasul kita dalam hadis ini memberikan contoh salawat yang tersempurna. Syekh Utsaimin berkata, akmal mayakun, akmal mayakun, kata beliau, ya, salawat yang paling sempurna. Bukan gunah saja, di ilmu tajwid ada akmal mayakun, ya. Di sini akmal mayakun, salawat yang paling sempurna, akmal matakun. Yani apa? Salawatnya Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ini kata Syekh Utsaimin, salawat yang paling sempurna. Mengucapkan Allahumma sholli ala Muhammad cukup. Tapi Rasulullah SAW mengabarkan gimana tata cara salawat yang paling sempurna. Oleh karena itu wajib untuk kita menghafalnya. Karena ini langsung diajar oleh Rasul kita SAW. Dan kita pun kalau mengucapkan salawat dalam tasyahud dan di luar salat boleh dengan ini. Ya. Dibahas oleh beliau Allahumma, lafaz Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma, ya, ada beberapa faedah. Kalau lafaz Allahumma asalnya ya Allah, kemudian ya-nya dibuang, diganti dengan mim di belakang, Allahumma, Allahumma. Subhanallah, kenapa enggak kita sebut ya Allah tapi Allahumma? Kata ulama, supaya lafaz Allah didahulukan, mendahului lafaz yang lain. Boleh ya Allah, tapi Rasulullah SAW mencontohkan Allahumma, ya, ya-nya diganti dengan mim. Maksudnya apa tadi? Maksudnya liyakuna al-ibtida'u bismillahi ta'ala awalan wa qabla kulli syai', agar menyebutkan nama Allah itu di awal sebelum segala sesuatu. Dan ini pun dalam rangka mencari berkah, dalam rangka mencari berkah kita mau menyebutkan Allah dulu, Allahumma. Jadi Allah itu didahulukan, diutamakan hatta dalam penyebutan, hatta dalam penyebutan. Kemudian apa makna salawat? Ya Allah, berikanlah salawat kepada Nabi Muhammad. Lihat, ada salawat Allah, ada salawat malaikat, ada salawat makhluk. Maksudnya salawat manusia. Sebagian ulama berkata, as-salatu minal adamiyyin ad-du'a wa minal malaikati al-istighfar wa minallahi ar-rahmah. Ini pendapat pertama. Ya, salawat kalau keluar dari manusia ini artinya doa. Kalau keluar dari malaikat artinya istighfar. Malaikat mintakan ampun. Kalau keluar dari Allah artinya rahmat.
Kalau ada lafaz Allah bersolawat, artinya Allah ngasih rahmat. Malaikat bersolawat, artinya malaikat berdoa kepada Allah untuk memintakan ampunan kepada orang yang disolawati itu. Adapun solawatnya manusia kita, artinya doa. Nah, Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin mengatakan ini pendapat sebagian ulama. Tapi yang tepat ya, bahwa solawat dari Allah kepada Nabi Muhammad atau kepada selain Nabi Muhammad, ya di sini khususnya kepada Nabi Muhammad ya, ini artinya bukan rahmat. Artinya bukan rahmat. Apa dalilnya? Dalilnya surat Al-Baqarah 157. Allah Ta'ala berfirman ketika Allah perintahkan untuk memberikan kabar gembira kepada orang yang sabar. Wa basyiris sabirin. Berilah kabar gembira kepada orang yang sabar. Alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Yaitu orang-orang yang apabila ditimpa musibah kepada mereka, mereka mengucapkan inna lillah, sesungguhnya kami milik Allah, wa inna ilaihi raji'un, sesungguhnya kami akan kembali kepadanya. Allah Ta'ala berfirman, ulaika alaihim salawatun min rabbihim wa rahmah. Allah habarkan di ayat ini, mereka itu orang yang sabar, yang apabila ditimpa musibah mereka mengucapkan inna lillah wa inna ilaihi raji'un, mereka mendapat salawat dan mendapat rahmat. Berarti salawat ini maknanya bukan rahmat, ya, salawat ini maknanya bukan rahmat. Rahmat tersendiri, salawat juga tersendiri. Mereka ulama menyebutkan dalil dari Abul Aliyah yang dikeluarkan oleh Al-Imam Al-Bukhari di kitab tafsir Abul Aliyah rahimahullah berkata, salatullahi thana'uhu alaihi inda al-malaikah wa salatul malaikati ad-du'a. Maksud dari salawatnya Allah adalah pujian Allah di depan para malaikat. Pujian Allah di depan para malaikat. Maksud salawat malaikat adalah doa. Ini perkataan Abu Al-Aliyah, ya, dan ada dalam Sahih Al-Bukhari. Abu Aliyah rahimahullah ta'ala mengambil ini dari surat Al-Bayyinah ayat yang ke-7 sampai ke-8. Surat Al-Bayyinah ayat yang ke-7 sampai ke-8. Allah Ta'ala berfirman, innal ladzina amanu wa amilus salihati ulaika hum khairul bariyah. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan orang-orang yang beramal soleh, mereka adalah sebaik-baik makhluk. Ini pujian. Jazaohum inda rabbihim. Ini pahala. Di ayat yang ke-7 Allah menyebutkan pujian dulu, kemudian pahala. Dari sini menunjukkan pujian lebih utama daripada pahala. Ya, pujian itu lebih utama daripada pahala, jaza. Oleh karena itu Abul Aliyah mengatakan maksud Allah bersolawat, Allah memuji
kepada mereka. Ketika Allah menghabarkan, Rasul SAW menghabarkan bahwa Allah berselawat kepada Nabi Muhammad dan Allah berselawat kepada orang-orang yang sabar, adalah pujian Allah kepada mereka, dan ini merupakan kedudukan yang sangat tinggi, lebih dari pahala, karena otomatis orang yang dipuji akan mendapatkan pahala, ya. Dan ini pendapat yang lebih kuat, bahwa sholawat itu artinya pujian Allah, ya, bukan rahmat. Karena Allah membedakan antara salawat dengan rahmat di surat Al-Baqarah ayat ke-157. Wa basyirus sabirin alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ulaika alaihim salawatum mir rabbihim wa rahmah. Salawat di sini, ikhwan, ini salawat yang panjang dan kita hafal seperti apa yang dicontoh di sini. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ya. Ini seindah-indahnya, sebagus-bagusnya, sebesar-besarnya, selengkap-lengkapnya salawat, ya. Dan kita hidupkan salawat sunnah, dan kita jauhi salawat yang tidak ada sunnahnya di Rasul kita SAW. Dan kita ahlus sunnah adalah orang yang harus memperbanyak salawat untuk Nabi Muhammad SAW. Tetapi sekali lagi, salawat yang ada contohnya, bukan salawat bid'ah, salawat yang memang dicontoh oleh Nabi Muhammad SAW, bukan dikarang-karang, ditambah-tambah dengan bid'ah, lafaz-lafaz yang justru mendatangkan hal yang baru yang tidak ada contoh dari Nabi Muhammad SAW, bahkan nyerempet-nyerempet kepada kesyirikan, ya. Itu. Dan jangan diartikan ahlus sunnah ketika tidak mau melakukan salawat bid'ah, ya, jangan diartikan benci dengan salawatan, ya. Tuh, benci sama salawatan, Wahabi. Siapa yang juluki, siapa yang nuduh, ya tidak. Ada orang nggak mau salawat bid'ah, dibilang nggak salawatan, kemudian dituduh lagi Wahabi lagi. Gimana ceritanya? Siapa yang tahu ceritanya? Gimana ceritanya? Ceritanya gimana? Baik, ikhwan yang Allah muliakan, kita masuk ke faedahnya yang belum kita bahas, ya. Faedah yang keberapa sekarang? Wah, Masya Allah, itu catatannya lengkap. Baik, faedah yang ke-6. Sekarang Anda mau loncat faedah yang ke-8, ya. Faedah yang ke-7 maksudnya, ke-7. Apa faedah yang ke-6 di situ? Takutnya dalam di situ apa? Ya, sekarang yang ke-6. Oh, sekarang yang ke-6. Oh, mengajarkan. Oh iya, jadi betul. Jadi Nabi punya semangat mengajar kepada umatnya, ya, ilmu yang paling sempurna. Di sini salawat yang paling sempurna, akmal mayakun, ya. Karena sirah bentuk kalimat ini kalimat yang paling sempurna, kata Ustaz Amin.
Sekarang masuk ke faedah berikutnya. At-tawassulu bi af'alillah. At-tawassulu bi af'alillah. Bertawassul dengan fiilnya Allah. Bertawassul dengan fiilnya Allah. Fiil di sini artinya perbuatan. Af'al bentuk jamak, mufradnya fiil. Bertawassul dengan perbuatan-perbuatan Allah. Jadi hukumnya boleh. Antum perhatikan hadisnya, dari mana diambil? Dari mana diambil faedah ini? Ya, Allahumma sholli ala Muhammad. Kama shallaita ala Ibrahim. Ini syahidnya. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim. Sebagaimana engkau telah bersolawat kepada Ibrahim. Ya. Nah, ini perbuatan Allah. Allah bersolawat kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Dan hadis ini dan lafaz ini merupakan dalil bahwa bolehnya bertawassul dengan af'alnya Allah, dengan perbuatan Allah. Tawassul ada dua, tawassul yang disyariatkan dan tawassul yang tidak disyariatkan. Dan tawassul yang disyariatkan ada beragam macam, ada 7 di sini disebutkan sama Ustaz. Di antaranya tadi tawassul dengan perbuatan Allah. Kita akan baca jenis-jenis tawassul yang disyariatkan. Tawassul yang disyariatkan yang kedua tadi dengan af'al, ya, dengan perbuatan dari hadis ini. Yang kedua di sini Syekh bicara an-naw'ul awal, ya, tapi karena sudah dibahas jenis tawassul yang af'alnya, kita jadikan dia nomor 2. Jadikan dia nomor 2, at-tawassul ilallahi ta'ala bi asma'ihi. Tawassul kepada Allah dengan nama-nama Allah. Tawassul kepada Allah dengan nama-nama Allah. Baik secara global ataupun terperinci. Baik secara umum ataupun terperinci. Doa ketika orang sedih diajarkan sama Nabi, di antaranya doa hadis Imam Ahmad, as'aluka bi kulli ismin huwa laka sammaita bihi nafsaka aw 'allamtahu ahadan min khalqika aw anzaltahu fi kitabika aw ista'tharta bihi fi 'ilmil ghaibi indak. Lihat, as'aluka bi kulli ismin huwa lak, aku meminta kepada engkau ya Allah dengan semua nama yang engkau miliki. Dengan semua nama yang engkau miliki. Ini tawassul bukan? Tawassul. Ya. Ini tawassul yang boleh. Minta sama Allah, minta dengan semua nama yang engkau miliki. Ya. Yang kau namakan dengannya dirimu. Yang kau ajarkan kepada salah satu dari makhlukmu. Yang kau turunkan dalam kitabmu, atau yang kau simpan, sembunyikan dalam ilmu ghaibmu. Nah, ini tawassul dengan nama-nama Allah secara umum. Adapun secara khusus tawassul dengan nama Allah, contohnya adalah, ya, ketika Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an meminta diajarkan doa kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan nanti kita akan baca ini doanya, hadisnya akan kita baca, ya. Tapi nanti ingat-ingat, karena ilmu itu selalu berkaitan, seperti mata rantai. Kita belajar ilmu itu asyik, ya. Nanti kenal dalil, kenal hukum dan seterusnya. Abu Bakar Siddiq pernah minta sama Allah, minta sama Rasul sallallahu alaihi wasallam agar diajarkan doa di tasyahud akhir. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan doa kepada beliau. Ya, bacaannya Rabbighfirli maghfiratan min indika warhamni
innaka anta al-ghafuru ar-rahim. Ya. Jadi ya, kalimat innaka antal ghafurur rahim ini tawassul. Jadi, ya Allah, ampunilah aku dengan ampunan dari sisimu, ya, dan rahmatilah aku. Sesungguhnya Engkau Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Nah, ini tawassul. Bisa dipraktekkan. Kita misalkan menghafal nama-nama Allah Subhanahu wa ta'ala 99 nama. Di antara nama Allah Ar-Rahman, Ar-Rahim. Kita ingin rahmat, ya Rahman irhamni. Di antara nama Allah Al-Qawiyyu, Allah Maha Kuat. Kita berdoa sama Allah, ya Qawi, wahai Zat yang Maha Kuat. Inni anna dha'if, sesungguhnya aku ini lemah. Faqawwini, berikan aku kekuatan. Kita ingin ampunan karena kita melakukan kelalaian, dosa. Kita sebut ya Ghafur, ya Ghaffar, ighfirli. Ini tawassul. Ya. Kita ingin ilmu. Kita bilang ya Alim, wahai Zat yang Maha mengetahui, alimni, ajarkan aku. Ya. Ya Razzaq, wahai Zat pemberi rizki, urzuqni, berilah aku rizki. Dan ini disyariatkan. Dan berdoa dengan doa ini, ya, dengan cara doa ini salah satu cara untuk dikabulkan doa. Walillahil asmaul husna fad'uuhu biha, kata Allah. Allah memiliki nama-nama yang baik. Berdoalah, mintalah kepada Allah dengan nama-nama yang baik tersebut. Ya Razzaq, wahai Zat pemberi rezeki, urzuqni, ya Allah, ana miskin misalkan, ana enggak punya apa-apa, Engkau mau memberi rezeki, Engkau Razzaq, ya Allah, berikah aku rezeki. Disebutkan nama Razzaq, ini tawassul dalam doa kita. Gimana kalau enggak bisa bahasa Arab, bahasa Indonesia, kita sebutkan ya Razzaq, Zat pemberi rezeki, ana minta rezeki kepada Engkau. Ya Qawi, Zat Maha Kuat, ana dhaif, berikanlah kekuatan dari Engkau. Itu. Ini namanya tawassul. Dan ini tawassul yang disyariatkan. Yang ketiga, at-tawassulu ila Allah Ta'ala bi sifatin min sifatihi. Tawassul kepada Allah Ta'ala dengan salah satu sifat Allah. Tawassul dengan sifat Allah. Ya. Ini banyak di hadis dicontohkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada doa, ya Hayyu ya Qayyum bi rahmatika astaghits aslih li sya'ni kullahu wa la takilni ila nafsi tarfata ain. Ini doa yang indah sekali. Jangan sampai kita tinggalkan. Pagi baca, sore baca. Ya Hayyu ya Qayyum, wahai Zat yang Maha hidup, yang mengurusi semua urusan makhluknya. Bi rahmatika, dengan dasar rahmatmu. Ini tawassul. Tawassul dengan sifat Allah. Astaghits, aku minta pertolongan, istighatsah. Jadi istighatsah itu enggak kumpul di sebuah tempat istighatsah. Enggak, kita istighatsah ini. Minta pertolongan, istighatsah, astaghits. Bi rahmatika astaghits aslih li sya'ni kullah, perbaiki semua urusanku, wala takilni ila nafsi tarfat ain, jangan kau serahkan kepada diriku walaupun sekejap mata. Subhanallah. Ya, ini tawassul. Kemudian contoh lagi tawassul dengan sifat Allah adalah ketika kita istikharah. Ya, Allahumma inni astakhiruka bi'ilmik wa astaqdiruka biqudratik. Ini tawassul juga. Ya Allah, aku beristikharah, aku meminta pilihan, Engkau yang memilihkan untuk aku, bi'ilmik. Lihat, tawassulnya dengan apa? Dengan ilmumu, dengan pengetahuanmu. Subhanallah. Kita kalau betul-betul memahami hadis dan sabda Rasul dan contoh doa-doa dari Rasul, indah sekali. Bi'ilmik, karena kita enggak tahu mana yang terbaik buat kita.
Yang terbaik dari siapa? Allah Subhanahu wa taala. Semua yang terbaik dari Allah Subhanahu wa taala, akhi. Ya, nah kasih contoh. Waktu Rasul lahir ditetein sama Ibunda Aminah beberapa hari, kemudian oleh siapa? Mantan budak dari Abu Jahal. Beberapa hari kemudian datang wanita-wanita dari Bani Sa'ad, ya. Rasul yatim. Wanita-wanita itu yang baru melahirkan, putra-putra mereka yang masih kecil, itu biasanya ada jasa irda, menyusui. Mereka nggak mau ngambil Nabi Muhammad karena apa? Yatim, nggak punya ayah. Karena kan mereka ingin apa? Ingin dapat uang, bayaran. Halimah Sa'diyah datang sama suaminya, sama putranya yang masih kecil, Orok, sama keledai namanya Atan. Keledai, ya, keledai namanya apa? Atan. Keledainya sakit. Yang lain kalau jalan cepat keledainya. Keledai yang ditunggangi oleh Halimah Sa'diyah pelan jalannya, Allahu Akbar. Dan juga bawa onta juga, ontanya kering, kurus, ya, nggak bisa keluar susu ontaknya. Anaknya nangis, membuat dia nggak bisa tidur karena haus, kelaparan. Yang lain dapat anak-anak yang ada ayahnya. Rasul Nabi Muhammad waktu kecil tidak dilirik, ini yatim. Dah. Halimah Sa'diyah mau pulang, dia bilang ke suaminya, kita tidak akan pulang kecuali kalau bawa bayi. Ya udah, kita bawa itu bayi. Subhanallah, dibawa bayi itu. Ketika itu diterima bayi Nabi Muhammad SAW, netek, padahal tetehnya nggak penuh buat anaknya saja, sampai kenyang Rasulullah SAW. Subhanallah. Selesai Rasul netek bayi ini, Rasul kecil, anaknya yang nangis, netek sampai kenyang, tidur nyenyak. Subhanallah. Dan subhanallah, ontaknya itu gemuk, susunya ada, dia meras ontak, minum, kenyang, tidur di malam itu dengan nikmat. Faya subhanallah, ya. Terus pulang ke kampungnya, itu keledai Atan itu yang sakit, lemah, pelan jalannya, jadi gesit. Sampai kawan-kawannya, jangan tinggalkan kami, itu keledai yang kau pakai tunggangi. Iya. Nah, terus kisahnya masya Allah, akhi, ya. Ini diantara faedah yang disebutkan sama ulama dari perjalanan nyusuin Rasulullah SAW. Pilihan Allah terbaik, pilihan Allah terbaik. Halimah Sa'diyah itu awalnya nggak mau memilih, tidak, tapi Allah pilihkan dan dia terima, dan subhanallah, Allah kasih kebaikan. Nah, itu. Jadi apa yang Allah pilihkan buat kita lebih baik daripada apa yang kita pilihkan buat kita sendiri, ya akhi. Oke, menerima takdir itu nikmatnya luar biasa. Kadang takdir pahit, yang terasa pahit oleh sebagian kita, berat, sesak, penuh dengan kesusahan, itu dia akan merasakan kenikmatnya setelah itu. Dia akan mengatakan setelah itu, alhamdulillah, 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 Allah takdirkan ini walaupun pahit, masya Allah, tapi hasilnya manis karena mengikuti pilihan Allah. Istikharah penting. Allahumma inni astakhiruka bi'ilmik, ya Allah, aku beristikharah, minta pilihan dengan dasar ilmumu. Ini tawasul bukan? Tawasul bi'ilmuk, ilmu Allah. Tawasul dengan apa ini? Sifat Allah, ya. Baik. Ada beda, ikhwan, antara tawasul dengan doa langsung. Ya. Tawasul dengan sifat Allah boleh, tapi berdoa kepada sifat Allah ini nggak boleh. Bisa dipahami bedanya? Tawasul dengan sifat Allah boleh, tapi berdoa berdoa kepada sifat Allah tidak boleh. Misalkan sifat Allah apa contohnya? Rahmat, ya.
ya rahmat Allah, boleh enggak? Enggak boleh. Ya ilmu Allah, itu enggak boleh. Ini kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, syirik. Jadi harus bedakan ya antara tawasul dengan berdoa. Nah, tawasul bagian daripada doa, ya. Tapi doa langsung kepada sifat ini tidak boleh. Jenis yang keempat, tawasul kepada Allah dengan keimanan kepada Allah, dengan iman. Ini juga tawasul, jenis tawasul yang disyariatkan. Dalilnya surat Ali Imran ayat 16. Allah Ta'ala berfirman, alladzina yaquluna rabbana innana amanna faghfir lana dhunubana. Yaitu orang-orang yang berkata, Rabbana, wahai Rabb kami, innana, sesungguhnya kami, amanna, kami beriman, ya, faghfir lana dhunubana, maka ampunilah dosa-dosa kami. Begitu. Ini tawasul dengan iman. Kami beriman ya Allah, kami beriman kepada Engkau, kepada Nabi-Mu, kepada Quran yang Kau turunkan. Kemudian kita minta sama Allah, ya. Dan ini semua ada di fikih doa, ikhwan. Makanya sangat bagus sekali kalau kita mempelajari doa, fikihnya, hukum-hukumnya, dan tentang tawasulnya. Jenis yang ke berapa? 5, ya. Jenis yang kelima, at-tawassul ila Allah Ta'ala bil a'malis salihah. Tawasul kepada Allah dengan amal soleh. Tawasul kepada Allah dengan amal-amal baik, amal-amal yang sehat, yang soleh. Contohnya tawasul dengan amal soleh apa? Ashabul Kahfi, betul. Ashabul Kahfi, ya. Anda pernah baca ada ulama, ikhwan, dia sakit, ya, sakitnya lupa, ya, padahal baru sifat manusia lupa, ya, padahal baru Anda baca beberapa kemarin, ya, itu dia sakit, kemudian ada orang, ya, sedekahlah nanti sembuh. Nah, dia sedekah, dia kasih air minum kepada orang-orang, kemudian tawasul, sembuh sakitnya, Masya Allah. Dan itu kisah nyata, saya lupa nama ulamanya, lupa. Baik, contoh tawasul dengan amal soleh ada di hadis yang dikeluarkan oleh Bukhari dan Imam Muslim, ya, hadis dari Abdullah bin Umar tentang kisah 3 orang yang safar masuk ke gua, ya, disebut Ashabul Kahfi sama antum, ya. Jadi kata Rasulullah SAW, intalaqa thalathatu rahtin mimman kana qablakum hatta awaw al-mabit ila ghar fadakhalu fanhadarat sakhratun minal jabali fasaddat alaihimul ghar. Subhanallah. Dia ada 3 orang melakukan safar, perjalanan, ya, perjalanannya dulu, ya, tidak seperti sekarang pakai mobil, pakai pesawat dan seterusnya. Dulu jalan kaki dan seterusnya. Kalau jauh kemudian berteduhnya di mana? Berteduhnya di gua. Nah, masuk ke gua, kemudian sudah masuk, fanhadarat sakhratun minal jabal, jatuhlah satu batu gede nutupi pintu gua tersebut dari gunung, tertutup. Antum bisa bayangkan, antum yang ada di situ lagi safar, mau berteduh, bayangan pulang ke keluarga, ya, pulang nemui anak istri, tapi tertahan dengan batu gede. Apa bayangannya? Mati, didorong-dorong susah, akhi. Ya, gimana kalau antum yang di situ? Coba bayangin. Sudah bayangin belum? Bayangin sekarang. Gelap. Kita lanjutkan, akhi.
Faqalu, mereka berkata, innahu la yunjikum min hadhihi sakhrah illa an tad'u Allah bisalihi a'malikum. Sesungguhnya tidak ada yang bisa menyelamatkan kalian dari batu gede ini kecuali kalian berdoa kepada Allah dengan kesolehan amal kalian, dengan kesolehan amal kalian, dengan amal kalian yang bagus-bagus. Tiga orang ini mikir, amal apa yang soleh, ya, punya amal apa yang ikhlas karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita juga mikir, akhi, ada nggak amalan yang ikhlas buat Allah kita ini, ya. Kemudian faqala rajulun minhum, salah satu dari mereka berkata, Allahumma kana li abawani shaykhani kabiran wa kuntu la aqbiku qablahuma ahlan wala malan fana abi fi talabi shay'in yawman falam urih alayhima hatta nama fahalabtu lahuma ghabuqahuma fawajadtuhuma naimaini wa karihtu an aqbiqa qablahuma ahlan aw mala falabithtu wal qadahu ala yadayya antadhiru istiqadhahuma hatta bariqal fajru fastayqadha fashariba ghabuqahuma Allahumma in kuntu fa'altu dhalika ibtigha'a wajhik wa farij 'anna man nahnu fihi min hadhihi as-sakhrah fanfarajat syai'an la yastati'una al-khuruj. Jadi salah satu dari mereka berkata begini, ya Allah, aku dulu punya dua orang tua yang sudah tua renta dan aku tidak pernah memberikan air minum. Ini kesolehan laki-laki ini, sangat bakti sama kedua orang tua. Aku tidak memberikan air susu minum kepada keluargaku dan ternakku sebelum kedua orang tuaku ini, ya. Kemudian suatu saat aku ada keperluan dan jauh sehingga pulang terlambat. Ketika pulang, kedua orang tuaku sudah tertidur dan aku, kata beliau, memerah susu untuk keduanya. Dan aku dapati kedua orang tuaku yang sudah tua ini sudah tidur. Aku nggak suka membangunkan keduanya, dan aku pun tidak mau ngasih susu ini sebelum mereka berdua kepada keluargaku dan kepada ternakku. Antadhiru falabistu wal qadahu ala yadayya. Ajib ikhwan, orang ini safar jauh, capek tidak safar? Capek pasti, tetapi dia berdiri dengan kedua tangannya memegang susu itu begini sampai subuh, dan aku tidak mau membangunkan keduanya. Aku tunggu sampai keduanya bangun. Subhanallah, ya, karena orang tua lagi istirahat. Sebagian kita bangun, orang tua ini ini durhaka sama orang tua, ya. Orang baik itu, orang tua lagi tidur, dia pelan-pelan, jangan sampai apa, orang tua kebangun. Sebagian kita nutup pintu jebret, orang lagi tidur kaget, ya tidak, jangan, pelan-pelan itu. Kemudian setelah bangun, fasyariba ghabuqahuma, keduanya minum. Dia berkata, Allahumma ya Allah, in kuntu fa'altu dzalika ibtigha'a wajhik, kalau aku melakukan hal tersebut betul-betul mencari wajahmu, fafarrid anna ma nahnu fihi min hadhihi syakhra, min hadhihi sakhra, maka selamatkanlah bencana yang sedang kami alami dari batu besar ini. Fanfarajat syai'an la yastati'una al-khuruj. Subhanallah, kata Rasul, batu itu bergeser sedikit, geser, tapi belum bisa keluar. Ajib, ya. Dan ini merupakan keistimewaan orang yang bakti sama orang tua, ya kawan. Orang yang bakti sama orang tua itu akan ditolong sama Allah, dikasih rahmat sama Allah, disayang Allah. Oleh karena itu, jangan kita sampai durhaka sama kedua orang tua. Lihat, dengan sebab bakti sama kedua orang tua,
Allah selamatkan, Allah dengar doa dia, dibuka matinya. Ya. Insyaallah azan nanti kita lanjutkan hadis ini ya, dua lagi dan tawasul yang terakhir. Baik. Jadi ada dua orang lagi yang diceritakan sama Rasul sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah kita baca setelah salat Isya. Wassallallahu Nabi Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala wa la haula wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Tayyib ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan pembacaan hadis 3 orang yang masuk ke gua dan bertawassul dengan amal soleh. Adapun orang yang kedua, kata Rasul, dia berkata, Allahumma kanat li bintu ammin kanat ahabban nasi ilayya faradtuha an nafsiha famtana'at minni hatta alammat biha sanatu min as-sinin faja'atni fa'ataytuha 20 wa 100 dinar ala an tukhalliya baini wa baina nafsiha fafa'alat hatta idza qadartu 'alayha qalat la uhillu laka an tafudda al-khatama illa bihaqqih fataharajtu min al-wuqu'i 'alayha fansaraftu 'anha wa hiya ahabbu an-nasi ilayya wa taraktu adh-dhahaba alladhi a'taytuha Allahumma in kuntu fa'altu ibtigha'a wajhika فافرج عنا ما نحن فيه فانفرجت الصخرة غير أنهم لا يستطيعون الخروج منها. Jadi yang kedua, ikhwan, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, dia berkata, ya Allah, dulu aku memiliki aku punya wanita, maksudnya anak dari Aman yang paling aku cinta. Kemudian aku menginginkannya dan dia tidak mau, sehingga pada suatu saat dia tertimpa dengan paceklik. Kemudian datanglah kepadaku, maksudnya minta bantuan, ya. Fa'ataituha 20 wa 100 dinar. Aku memberikannya 120 dinar. Berapa sekarang 120 dinar? 1 dinar 4,25 gram. Antum bisa hitung. Dan di rumah dihitung, Jadi 1 dinarnya 4,25 gram. Ini 100 dinar, 120 dinar. Kemudian dengan syarat dia menyerahkan dirinya kepadaku. Dan wanita itu melakukannya, sehingga apabila aku sudah menguasainya, dia berkata, la uhillu laka an tafuddal khatama illa bihaqqi. Aku tidak halalkan untukmu melepaskan cincin kecuali dengan haknya. Ini kata wanita tadi. Fataharajtu minal wuqu' 'alaiha, maka aku takut, merasa berdosa dari melakukan perbuatan mesum kepadanya. Kemudian aku pun meninggalkannya, padahal dia adalah wanita yang paling aku cintai. Wa taraktu adh-dhahaba allati a'taytuha, dan aku pun meninggalkan emas yang aku sudah berikan kepadanya. Aku enggak ambil lagi, biar buat dia. Allahumma ya Allah, in kuntu fa'altu ibtigha'a wajhika fafrud anna ma nahnu fihi. Apabila aku melakukannya karena mengharap wajahmu, maka selamatkanlah kami dari musibah batu besar ini. Kemudian batu besar tersebut bergeser, dan Rasul bilang mereka bertiga belum bisa keluar juga, ya, karena bergeser sedikit. Nah, kemudian yang ketiganya mikir amalan soleh yang lain. Kata Rasul yang ketiganya, Allahumma inni istajartu ujara fa'ataituhum ajrahum ghaira rajulin wahid taraka alladhi lahu wa dhahab fathammartu ajrahu hatta kathurat minhu al-amwal faja'ani ba'da hin
فقال يا عبد الله أدي إلي أجري فقلت له كل ما ترى من أجرك من الإبل والبقر والغنم والرقيق فقال يا عبد الله لا تستهزئ بي فقلت إني لا أستهزئ بك فأخذه كله فاستاقه فلم يترك منه شيئا اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك فافرج أن ما نحن فيه فانفرجت الصخرة فخرجوا يمشون. Yang ketiga kata Rasul, orang yang ketiga berkata, ya Allah, sesungguhnya aku menyewa beberapa orang pekerja, aku memberikan kepada mereka upahnya, hanya satu orang yang belum aku beri karena dia pergi meninggalkan aku. Kemudian kan upahnya dia simpen, fathammartu ajrahu, kemudian dengan upahnya ini aku investasikan, dia buat usaha, ya, dia kembangbiakkan sampai dari upah tersebut, ya, berkah, hartanya banyak. Kemudian suatu saat dia datang, nah si pekerja ini bilang, addi ilayya ajri, ya Abdullah, wahai hamba Allah, tunaikan bagianku. Mana bagianku? Mana upahku? Ya. Maka aku katakan, kullu ma tara min ajrik minal ibli wal baqar wal ghanam wa raqiq. Antum lihat itu. Semua yang kau lihat nih, dari ontaknya, dari apalagi sapi-sapinya, dari kambing-kambingnya, budak-budak juga, itu milikmu. Padahal enggak semua itu kan. Makanya dia berkata, ya Abdullah la tastahzi bi, wahai hamba Allah, jangan bercanda, jangan ngejek aku. Dia sangka mengejeknya. Ini lihat, itu semua milikmu, kamu jangan ngejek saya, gitu. Karena dia tahunya upah sedikit. Fakultu, aku berkata, inilah astahzi'u bi, inilah astahzi'u bika, aku tidak mengejekmu. Akhirnya apa? Fa akhadahu kullah, diambil semuanya, tidak disisakan satu pun. Subhanallah. Antum lihat tuh. Dan antum lihat orang itu ngambil semuanya, dan antum lihat tentang amanah orang itu. Dia amanah, ya, dia jaga harta bukan miliknya, walaupun dia kembangbiakan itu. Bisa saja kan dia bilang, ini upahmu, ya kan? Kan dia nggak tahu kalau kambing, onta, ya, dan yang lain itu milik dia. Dia nggak tahu, udah ambil saja. Tapi dia nggak mau seperti itu. Dan inilah ikhwan, rahasia keberkahan hidup. Jangan sekali-kali ngambil harta orang, pasti nggak berkah, pasti nggak berkah. Ya. Dan sudah banyak kisah, akhi. Guru-guru kita sudah cerita, ya. Dan ini sudah terjadi. Maksudnya kita bisa lihat orang yang ngambil harta orang, hak orang, dia akan hancur. Pasti itu. Apakah ngambil harta warisan, ya, atau ngambil hak orang, royalti orang. Ada sebuah percetakan, penerbitan, orang suruh nulis, kemudian nulis, dia jual, yang nulisnya nggak dikasih royalti, hancur akhi, nggak lama itu. Tapi antum lihat pustaka-pustaka yang punya amanah memberikan hak kepada ustadz, kepada penulisnya dengan benar, berkah akhi hidupnya, berkah. Dan ini kenyataan, ini terlihat, ya. Oleh karena itu jangan sekali-kali ngambil harta orang, walaupun sedikit, walaupun satu perak, walaupun satu rupiah, pasti nggak selamat. Allah nggak ridha, ya. Lebih baik sedikit tapi berkah. Nah ini, lihat, kita lanjutkan ini ikhwan. Kemudian dia berdoa, Allahumma ya Allah, apabila aku melakukan hal ini karena mengingat wajah, mencari wajah engkau, fafruj anna ma nahnu fi,
maka selamatkanlah bencana yang sedang kami hadapi dari batu besar ini. Kemudian batu besar itu bergeser. Fa kharaju yamshun, kata Rasul, mereka pun keluar dan mereka berjalan, selamat mereka. Subhanallah. Dari sini kita mendapati keutamaan amal soleh. Amal soleh itu mendatangkan berkah. Baca Quran, sholat, ngaji, talabul ilmi, bakti sama orang tua, bakti sama suami, ya, menghargai suami, khidmat sama suami, menafkahi istri, ya, kemudian punya adab sama guru, baik sama tetangga. Semua kebaikan mendatangkan berkah. Nah, dan kebaikan itu apabila ikhlas dilakukan karena Allah, bisa dijadikan sebagai tawassulan. Tahu tawassulan? Ya, berdoa kepada Allah untuk kabulkan doanya dengan amal soleh itu. Boleh. Saat antum sedekah ikhlas karena Allah, misalkan sedekah 100.000 ikhlas, atau 1 juta atau 10 juta, ya ikhlas sudah, nggak mau dilirik lagi, ikhlas. Kemudian ada masalah, antum doa, ya Allah, semoga ikhlas, ana ikhlas sedekah nih, ana minta kepada engkau agar ana begini bisa. Boleh, ya kan? Nah, ini lihat manfaatnya tawasul dengan amal soleh. Amal soleh itu dikatakan amal soleh kalau terpenuhi 2 syarat. 1, ikhlas karena Allah. Yang kedua, sesuai sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita tengok amal kita. Kalau misalkan, ya Allah, ana tadi sholat malam, ya Allah, ana berdoa kepada engkau, tapi enggak ikhlas sama Allah, amal soleh bukan? Bukan. Orang misalkan sudah sholat malam, paginya, Bu, ibu kok tidur mulu? Saya sholat malam, Bu. Ya, misalkan begitu. Atau, Bu, tadi malam hujan gede. Loh, emang hujan? Iya, saya nggak tahu tuh. Saya tidur, wah ibu mah kebluk. Nggak sholat malam kan ibu kan? Saya sholat malam, misalnya begitu. Ini nggak ikhlas, ya tidak? Amal soleh itu kalau ikhlas dan sesuai sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jenis yang ke-7, keberapa? Ke-6, Masya Allah. At-tawassulu ila Allah Ta'ala bihalil abdi. Tawasul kepada Allah dengan menceritakan keadaan hamba, menceritakan keadaan diri kepada Allah. Ini pun tawasul, ya. Misalkan gini, kita jahil, nggak punya ilmu, Allah tahu kita jahil, kita bilang, ya Allah, ini jahil, ana jahil, nggak punya ilmu, fa'allimni, ajarkan ilmu padaku. Allahumma inni faqir, ya Allah, sesungguhnya aku fakir, fa'aghnini, berilah kekayaan padaku. Ceritakan. Ini mengeluhkannya itu kepada Allah. Ini juga tawasul, ya. Kemudian kita, ya Allah, ana dhaif, ya Allah, dhaif, lemah, nggak punya kekuatan apa-apa, berikan kekuatan pada hambamu ini, ya Allah, hamba yang dhaif, hamba yang fakir, seperti itu. Ini juga tawasul. Dalilnya apa? Surat Al-Qasas ayat 24. Al-Qasas ayat 24. Perkataan Nabi Musa, Rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin faqir. Rabbi inni, wahai Rabbku, sesungguhnya aku fakir. Fakir ini butuh, fakir kepada apa yang kau turunkan kepadaku dari kebaikan. Nah itu, ini Nabi Musa doa setelah nolong 2 wanita. Ada 2 wanita yang nunggu bawa kambing, gembalaannya nunggu jamaah orang yang bawa kambing banyak.
jamaah laki-laki yang mengembala. Kemudian mereka ngasih kambingnya dengan air di sumur itu. Selesai ditutup tuh sumurnya sama batu gede, tutup. Nah wanita itu, dua wanita itu bawa kambingnya setelah laki-laki itu pergi, ya, minum sisa-sisa dari air yang ada di sekitar sumur itu. Suruh kambingnya minum. Wanita lemah, akhi, karena orang tuanya sudah tua, sudah tua. Dan ini lihat wanita yang solihah, ya, dua wanita yang solihah, yang Allah nanti salah satunya takdirkan nikah sama Musa, wanita solihah, berjumpa dengan Nabi. Dan wanita yang soleh ini enggak bermuzahamah dan tidak langsung. Kalau melihat wanita sekarang, ada laki-laki nyerbu saja sudah. Ya kan bisa saja sebenarnya. Anda dulu kan itu. Enggak, itu nunggu wanita itu dua itu. Malunya Masya Allah, akhi. Ya kan? Habis itu Nabi Musa ngelihat, kasihan, datang, diangkat batunya. Kata Umar bin Khattab, itu batu diangkat sama Musa alaihissalam. Yang mana batu itu tidak bisa diangkat oleh 10 orang laki-laki yang kuat. 10 orang potongan, ya, baru bisa diangkat. Nabi Musa dengan sendiri saja angkat. Jagoan ya. Tapi jangan dikatakan preman, ya. Orang-orang yang latihan barbel sekarang kuat, nggak bisa pergi ke masjid aja, nggak bisa. Ya tidak. Apa artinya olahraga kalau nggak pernah pergi ke masjid? Ya. Lebih kuat orang tua sambil pakai teken, akhi, jalan. Ya tidak, itu yang kuat itu. Itu Nabi Musa, akhi, ngangkat batu sendirian, habis itu dikasih air. Nah itu, ya, selesai Nabi Musa. Setelah ngasih itu, Nabi Musa berkata, Rabbi ini lima anzalta ilayya min khairin faqir. Subhanallah, Nabi Musa kelaparan. Nabi Musa butuh pertolongan Allah dan mengeluhkan tentang keadaan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah itu, daripada ngeluh pada orang lain. Ya, kita keluhkan keadaan diri kita kepada Allah, itu sangat indah dan sangat nikmat. Ya. Masa sih? Jangan masa, coba. Nanti malam doa, keluhkan semua perkara antum yang sedang antum lagi rasakan, itu sebuah Allah kasih kenikmatan yang luar biasa. Itu. Fakir, dhaif, fakir, itu. Allah kasih kenikmatan. Nah, Nabi Musa dikasih kenikmatan sama Allah. Berupa kisahnya panjang ya. Nanti dia ketemu sama bapaknya, kemudian dinikahkan sama salah satu putrinya. Nah, kita balik ke sini, ikhwan. Jadi zikra halil mar'i tafwidul 'abdi amruhu ilallah. Jadi kata Syekh Utsaimin menyebutkan keadaan kondisi, ya, kondisi seseorang ini merupakan bentuk penyerahan diri kepada Allah, menyerahkan urusan kepada Allah, dan ini merupakan sebab dikabulkannya doa. Sebab dikabulkannya doa. Yang terakhir, at-tawassulu ila Allah Ta'ala bi du'air rajulis salih. Tawasul kepada Allah Ta'ala dengan doa orang yang saleh. Dan doa orang yang saleh, ya, yang masih hidup. Doa orang saleh masih hidup. Tapi perlu diperinci, ikhwan, ya. Apabila mintanya untuk keumuman kaum muslimin, ini boleh. Tapi kalau untuk pribadi, ini makruh, ya. Dan ini banyak yang tidak paham kita masalah ini. Disebutkan sama Syekhul Islam Taimiyah di Majmu' Fatawa, dan Syekh Utsaimin juga menguatkan masalah ini. Ya. Karena sama berarti minta-minta. Antum ketika minta sama orang, anda minta duit, misalkan 50 juta ke orang, minta-minta bukan? Boleh tidak? Nggak boleh, ya. Tapi kalau ada orang miskin, anda minta sama antum untuk orang miskin itu, boleh tidak?
Boleh. Untuk kemaslahatan kaum muslimin, boleh tidak? Boleh. Ya, begitu juga doa. Doa ketika akhi, Anda lihat antum, masya Allah, ya, la uzakkilallahi ahada. Doa untuk saudara kita di Palestina, doa untuk kawan-kawan kita supaya dimudahkan urusannya, ini boleh. Tapi kalau misalkan doa untuk pribadi, ini kata ulama makruh, ya. Jadi la yanbaghi, kalau bahasa Syaikhul Utsaimin, la yanbaghi. Karena apa? Di antara kerusakannya nanti membuat orang itu jadi merasa besar. Oh, orang datang ke ana minta doa ya, gitu. Ini bahaya. Bahaya. Oh, ana orang soleh ya, gitu. Wah, bahaya dalam masalah tauhid, akhi. Bahaya sekali. Jadi merasa dia itu punya kelebihan daripada yang lain. Oh, ini sudah bahaya. Merusak tauhidnya. Merusak tauhid orang. Ya. Karena itu, ikhwan, perhatikan fikih masalah ini. Ya, masih ada beberapa faedah, cuma insya Allah pekan depan kita langsung saja faedah hadis berikutnya. Karena sudah malam, tidak ada tanya jawab. Insya Allah kita bertemu lagi pada pertemuan berikutnya. Kita akhiri subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.